Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masih melanjutkan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita membahas tentang bentuk konflik dalam masyarakat. Yang pertama adalah konflik pribadi. Nah, konflik pribadi ini dapat terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Nah, konflik pribadi biasanya dapat juga timbul akibat tidak senang dengan orang lain. Kamu berselisih sama teman karena tidak suka dengan teman kamu, itu namanya konflik pribadi. Kemudian yang kedua, konflik rasial. Nah, konflik rasial umumnya timbul karena perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Dan biasanya konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas atau memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, konflik rasial yang pernah terjadi antara orang kulit hitam dengan kulit putih di Afrika Selatan. Kemudian yang ketiga ada konflik antar kelas sosial. Nah, konflik antar kelas sosial umumnya disebabkan akibat perbedaan kepentingan. Misalnya konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dengan pemilik perusahaan, antara pegawai dengan bosnya. Kemudian konflik politik. Nah, konflik politik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atas tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya konflik antar partai politik dalam sebuah negara. Kemudian yang terakhir itu konflik internasional. Nah, konflik internasional umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Misalnya, konflik antar negara mengenai suatu wilayah, eksplorasi gas alam di daerah perbatasan. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang mengalami konflik hingga terjadinya kekerasan fisik dan kerusakan harta benda, ini akan sulit bersatu. Kecurigaan terhadap kelompok lain atau anggota masyarakat lain dapat terus terjadi. Nah, akibatnya masyarakat dapat terpecah. Kemudian kerugian harta benda dan korban manusia. Ini konfliknya dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda hingga terjadinya luka fisik bahkan korban manusia. Kemudian yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dalam norma yang ada. Nah, konflik yang terjadi pada masyarakat ini dapat merusak bahkan menghancurkan nilai-nilai dan norma yang ada. Para anggota masyarakat yang sebelumnya saling percaya satu sama lain, misalnya setelah terjadinya konflik, ini dapat saling tidak percaya bahkan membenci satu sama lain. Nah, para anggota masyarakat yang sebelumnya saling menghargai dan menolong satu sama lain, nah setelah terjadinya konflik dapat saling bersifat kasar. Kemudian yang keempat, perubahan kepribadian. Nah, ketika terjadinya konflik, anggota masyarakat yang dapat mengalami trauma, dapat terjadi perubahan pada pribadi anggota masyarakat. Sikap kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan dapat berkembang pada anggota masyarakat. Yang terakhir adalah dominasi. Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat ini dapat menciptakan pihak yang menang dan pihak yang
kalah. Nah, pihak yang menang dapat saja mendominasi pihak yang kalah, bahkan dapat menindas pihak yang kalah. Oke, upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebagaimana kalian tahu bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman. Nah, jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Tak jarang hal tersebut terjadi. Untuk itu, sebelum upaya dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan, sejumlah upaya penyelesaian masalah di antara lain yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan hak setiap warga negara. Nah, hak setiap warga negara yang terkait dalam keberagaman ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Di antaranya di pasal 28. Pasal 28 ayat A misalnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pasal 28E, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian pasal 28 ayat 1 pasal 28I itu ada kaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Nah, itu banyak dalam semuanya itu dijelaskan pada pasal 28, karena pasal 28 itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam perundang-undangan. Misalnya pasal 35, yaitu bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Itu artinya adanya persatuan, kebanggaan bahwa kita dalam satu bendera, yaitu merah putih. Kemudian pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada di pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kemudian pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Itu kan berkaitan dengan pengikat persatuan dan rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, upaya represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat, antara lain melakukan penangkapan atas pihak yang bertanggung jawab untuk upaya aktif untuk melaksanakan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Kemudian melakukan hukuman terhadap pihak-pihak yang secara hukum terbukti terlibat dalam upaya melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Kemudian yang terakhir, mengembangkan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Lain misalnya selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan selalu membantu sesama warga masyarakat. Kemudian masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan cara musyawarah. Anggota masyarakat dan antar kelompok dalam masyarakat melakukan kerjasama. Kemudian warga negara belajar berkomunikasi secara efektif dan berdiskusi mengenai perbedaan yang ada setiap tercipta situasi saling memahami. Itu adalah cara untuk upaya menyelesaikan masalah yang muncul karena adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.